Oke, selamat datang. Kali ini kita akan melihat cara kerja, kekayaan, dan tujuan hidup kita dari kacamata yang mungkin sedikit berbeda, yaitu lewat konsep Islam tentang rizki. Yuk, kita bedah sama-sama. Pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget? Terus-terusan kompetisi, stres ngejar ini itu, pengen lebih dan lebih. Rasanya tuh kayak kejebak di perlombaan lari yang nggak ada garis finishnya kan? Nah, ternyata ada sebuah cara pandang yang bisa menawarkan jalan keluar dari perasaan itu. Oke, kita mulai dulu dari masalah yang kayaknya hampir kita semua hadapi, the modern rat race. Ini tuh siklus yang nggak ada habisnya buat ngejar lebih banyak, tapi seringkali kita lupa nanya, sebenarnya ini semua buat apa sih? Gini deh, coba bayangin, Anda ngumpulin kayu bakar sampai satu ruangan penuh. Tapi, setiap hari Anda cuma pakai satu potong aja buat masak. Nah, kira-kira begitulah analoginya. Kita sering banget kerja keras buat numpuk harta atau status yang jauh lebih banyak dari yang sebetulnya kita butuhkan. Pertanyaannya, apakah itu beneran bikin kita lebih bahagia? Nah, sekarang kita pindah dari masalah ke solusinya. Ada 3 prinsip dasar tentang rizki. Kalau kita paham 3 hal ini, cara kita melihat hidup bisa berubah total. Nah, ini dia nih peta jalannya. Pertama, rezeki itu udah dijamin asal kita mau usaha. Kedua, rezeki kita itu nggak bakal pernah nyasar ke orang lain. Dan yang ketiga, ini yang penting, kualitas atau berkahnya rezeki itu tergantung sama iman kita. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi, poin utamanya gini, Allah itu udah nyiapin rezeki buat kita. Tapi, rezeki itu nggak akan jatuh dari langit. Usaha atau ikhtiar kita lah yang jadi pemicu buat rezeki itu datang. Jadi usaha kita itu bukan menciptakan rezeki, tapi menjemput rezeki yang emang udah jadi jatah kita. Nah, ini dia aturan kedua yang bisa bikin hati kita tenang banget. Apa yang udah ditakdirkan buat Anda nggak akan pernah bisa diambil sama kompetitor atau teman kantor, segimanapun ketatnya persaingan. Coba dibayangin, kalau kita beneran meresapi ini, seberapa banyak stres dan rasa iri yang bisa hilang. Dan ini dia aturan ketiga, yang paling membedakan cara pandang seorang mukmin. Fokusnya itu bukan lagi soal kuantitas, berapa banyak yang kita dapat, tapi soal kualitas, atau yang kita sebut berkah. Iman itulah yang mengubah rezeki dari sekedar angka di rekening jadi sesuatu yang bikin hidup tenang dan beneran bermanfaat. Semua ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah persimpangan, sebuah pilihan penting. Ada 2 jalan dalam mencari rizki yang bisa kita pilih. Dan jalan mana yang kita ambil, itu bakal menentukan segalanya. Lihat deh perbandingannya di sini. Jelas banget bedanya. Niat di balik kerjaan kita itu benar-benar mengubah hasilnya. Jalur duniawi itu didorong sama ego dan nafsu. Hasilnya ya kompetisi dan cemas terus. Sebaliknya, jalur iman itu didorong sama tujuan yang lebih tinggi. Hasilnya ya ketenangan dan keberkahan. Kalau tujuan kita cuma dunia, kita bakal kejebak di lingkaran setan. Udah dapat 1, pengen 2. Lihat tetangga punya mobil baru, kita pengen juga. Sukses diukur dari seberapa banyak yang kita punya. Padahal, kita lupa semua yang ada di dunia ini sementara dan pada akhirnya bakal hilang. Terus gimana dong kalau kita udah usaha mati-matian tapi hasilnya belum kelihatan? Nah, disinilah kita perlu mengubah cara kita memandang kegagalan. Dalam cara pandang ini nggak ada yang namanya usaha sia-sia. Ini konsep yang nenangin banget kan? Kalau rezeki belum datang sekarang, bukan berarti usaha kita hangus. Allah itu ibaratnya lagi nabungin hasil usaha kita buat dikasih di waktu yang lebih pas, mungkin dalam bentuk yang lebih baik, dan saat kita emang udah siap nerimanya. Jadi, prosesnya itu sendiri adalah rezeki. Semua penolakan, kegagalan, dan rasa lelah itu sebetulnya lagi ngebentuk kita. Kita jadi dapat pengalaman, karakter kita jadi lebih kuat, mental kita lebih tangguh. Aset-aset inilah yang nantinya bikin kita siap waktu rezeki materi yang besar itu datang. Oke, sekarang kita sampai di bagian puncaknya. Gimana caranya menggabungkan kekayaan yang melimpah dengan iman yang kokoh? Jawabannya, bukan cuma bisa, tapi keduanya bisa saling menguatkan. Dan kalau Anda pikir ini cuma teori, tunggu dulu. Kita punya contoh nyata dari salah satu sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf. Beliau ini bukti hidup bahwa jadi super kaya itu nggak bertentangan sama sekali dengan jadi orang yang super soleh. Coba lihat angkanya, 14.000 triliun rupiah. Ini bukan salah ketik. Angka ini nunjukin dengan jelas bahwa cara pandang ini bukan anti kaya. Sama sekali bukan. Tapi ini anti kekayaan yang tanpa tujuan. Nah, disinilah letak inti pesannya. Punya uang banyak itu nggak salah. Masalahnya bukan di jumlahnya, tapi di niatnya. Dan buat apa uang itu dipakai? Kekayaan itu baru jadi berkah kalau dia jadi alat, jadi jembatan untuk tujuan yang lebih besar dan lebih mulia.
Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Saat kita banting tulang setiap hari, apa sih niat di baliknya? Apa kita cuma ngejar tumpukan materi, atau kita berusaha untuk berkontribusi dan mencari sesuatu yang lebih abadi? Coba direnungkan.